Halo, Kak Rara. Aku kenal dia dari dia SMA sampai sekarang dia kuliah. Aku tuh tahu banget perubahannya dia pas dia SMA sama dia kuliah sampai sekarang dia bisa kuliah di mana kamu kuliah? Di mana ayo? Eh, Di Seoul National University ya. Mantap. Nih ngobrol sama anak Seoul National University nih. Coba diperkenalkan dulu dong. Oke, perkenalkan nama saya Dewa Satya Dharma. Saya berasal dari Bali, umur saya 20 tahun, Juli nanti. Terus saya sedang melanjutkan studi di Korea, S1 Bisnis Administrasi. Terus kesibukannya nggak ada sibuk sih, soalnya ini kan corona, Kak. Oh Jadi gitu. di rumah terus, iya. Untung ada Kak Rara yang interview, jadi kan ada kerjaan lah. Oke, aku penasaran banget nih sama Satya karena dia tuh berubah banget semenjak dia itu ada di Korea. Aku tahu waktu dia di SMA tuh kerjanya cuma sekolah, pulang gitu terus ya saat Kepura, ya. ke pura, ya. Kayak gitu aja. Jadi si Satya ini aku tahu banget dia kita tuh kenal waktu SMA ya saat karena Iya. kita itu waktu itu sempat lomba bareng gitu, lomba kayak pidato nggak sih itu kayak speech gitu kan. Iya, bahasa Inggris ya? Ya bahasa Inggris. Terus aku ketemu itu pertama kali aku ketemu dia di Semarang. Terus aku kagetnya guruku yang ngajar speech itu ngomong dia ini dari Korea loh. Terus aku nggak percaya saat sama muka-muka Satya. Hah, Hmm. masa ini orang dari Korea? Katanya ini bisa bahasa Korea loh. Suruh aja bahasa Korea, ngomong bahasa Korea. Terus aku nggak percaya. Lihat bentukannya ini orang. Masa iya ini orang orang Korea dan bisa ngomong bahasa Korea. Iya, benar. Ternyata setelah aku ngobrol-ngobrol, dia itu sempat sekolah di Korea. Aku penasaran Betul. dong, serius gak sih bentukan seperti ini itu sekolah di Iya. Korea gitu loh. Nah, coba ceritain dulu saat gimana kamu waktu itu SMA kok bisa sekolah di Korea? SMP. Oh, SMP, ya ya gimana? Hmm. Jadi kan, ya orang tua aku tuh pindah-pindah. Nggak tahu ya, emang tugasnya 3 tahun sekali dipindahin. Jangan ditanya kerjanya di mana. Aku nggak Terus, bakal nanya. oke. Terus pada waktu kelas 6 SD, aku masih di Kupang. Itu udah 2 tahun kan di Kupang. Oh, Terus yang temenan dipindahin, sama Marion Jola itu ya? eh, beda sekolah sih. Maksudnya beda SD bersebelahan sih. Hmm. Kenapa kok mention Marion Jola? Kok aku ada juga teman-teman. Dia tuh bisa-bisanya di follow sama Marion Jola. Ah, dulunya, sekarang dia udah nggak follow. Oh, terus di unfollow karena Mario Jola udah booming Karena dia jadi udah artis. hits. Aku siapa lah? Itu siapa lah? Terus terus. Terus, nah itu udah mulai SMP selama 3 tahun aku di Korea. Jadi orang tua aku ditugasin, ya aku ngikut doang kan. Setelah itu ya belajar bahasa Korea sedikit demi sedikit hingga jadi lumayan cukup tahu bahasa Korea. Terus pada waktu SMA aku dipindahin ke Semarang. Gitu doang. Hmm, bentar, Jadi sebenarnya di Korea ya waktu kamu di Korea itu kamu sekolah di sekolah SMP khusus SMP negeri. SMP negeri Korea. Berarti pakai bahasa Ya, Korea dong. betul. Pakai bahasa Korea. Jadi mau nggak mau belajar. Gimana caranya maksudnya? Jadi selain selain sekolah, aku juga ikut les privat ya sama mahasiswa Indonesia yang ada di Korea pada saat itu. Ya Hmm. udah, jadi kita sekolah sambil belajar bahasa Korea. Wah, Tetapi keren banget. tetapi aku turun turun ini turun turun kelas jadinya 1 tahun turun kelas. Jadi Oh. pelajarannya masih gampang-gampang lah gitu. Ya Jadi udah aku pernah harusnya pelajari gitu. kamu kelas satu, misalnya harusnya kamu kelas 4 tapi ini kamu kelas 3 gitu. Hmm, gitulah. Itu waktu kamu SMP di Korea. Ya. Selama Hmm, 3 tahun. Habis itu hmm. SMA-nya kamu pindah ke Semarang. Gimana itu Ada kesempatan. perasaannya setelah dari Korea tiba-tiba pindah ke Semarang? Pertama kali itu tentang Semarang ya ini ya. Kalau pertama kali aku lihat Semarang, jalan-jalan di Semarang tuh gede-gede loh. Karena kan aku mengira Semarang itu kayak Bali ya. Bali itu kan kecil-kecil kan. Mm-mm. Ini Semarang gede banget. Itu pertama kali, first impression. Terus mulai masuk sekolah, panas. Selalu semua orang yang pindah ke Semarang atau bukan orang Semarang tiba-tiba ke Semarang pasti itu yang dikeluhin panas. Aku juga nggak tahu kenapa Semarang panas banget. Terus terus. Terus kan karena aku masuk SMA negeri, Mm. nggak ada AC dong, Kak. Bukan swasta, bukan yang high level gitu loh. Nggak ada AC, cuma kipas angin doang. Jadi panasnya luar biasa. Terus setiap hari Senin harus ikut upacara. Terus. Hmm. Karena aku yang paling tinggi nih. Mm.
Aku kan duduknya, pokoknya orang-orang yang lebih pendek pasti selalu di belakang aku. Jadi aku doang yang kena sinar matahari. Gokil. Itu makanya. Itu Hmm. impression sih. Dulu Kalau SMA masalah di mana, pelajaran, Sat? apa? SMA di mana? SMA 15 Semarang. Di mana Libol itu? sih. Gedung Mundu. Oh, Kedung Mundu. Ya, 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 ya. Salah satu SMA negeri di Semarang. Terus itu kamu Ya. pindah waktu kelas? Itu masuknya kelas 2 SMA. Oh, Karena kan berarti waktu kamu jadi kelas naik 1 SMA, kamu sempat SMA di Korea juga? nggak sampai 2 bulan. Oh, terus ayahmu pindah ke Semarang, jadilah kamu sekolah di sekolah SMA di Semarang gitu kan? Ya. Di SMA 15 itu. Hmm. Terus menurutmu yang membedakan sekolah waktu SMA ya ini, waktu SMA yang membedakan sekolah di Korea sama di Indonesia, khususnya di Semarang itu apa? Kalau menurut aku pribadi sih material yang diajari ya. Kalau di Korea itu meskipun SMA materialnya nggak terlalu masuk ke seluk-beluknya, nggak terlalu detail. Tapi kalau udah masuk di SMA di Indonesia, itu kita lebih belajar detailnya, Mbak. Gitu loh. Oh, jadi di Korea sebenarnya lebih mudah dong pelajarannya. Justru lebih mudah di Korea gitu. Dan masuknya juga kita pulang jam 3 itu udah pulang di Korea. Kalau di Indonesia kan jam 5 ya. Kalau sekolah aku jam 5 pulang. Di Korea jam 3 udah pulang, tapi jam 7 itu biasanya murid-murid ini lagi, les lagi sampai jam 10 malam. Oh, Itu itu. kalau di Korea. Kalau di Korea itu masuknya jam berapa? Masuk itu jam 8. Hmm. Kurang lebih mirip lah. Masuk jam Emang 8, emang di Korea nggak ada upacara gitu saat tiap hari Senin? Senin ke bulan pertama. Oh gitu. Ya, Senin bulan pertama upacara, tapi nggak di lapangan. Di display. Kayak dia ada TV besar gitu, layar tancap di depan kelas, kita berdiri di atas kursi kita. Gitu. Oh, itu kalau waktu aku di SD ku yang dulu, yang di Mondial, itu tiap pagi kayak gitu saat di kayak istilahnya upacara di kelas gitu kan. Iya, iya, iya. Namanya apa sih assembly gitu namanya. Ya gitu, Tiap nyanyi lagu nasional, terus Pancasila, terus habis itu kayak janji siswa, habis itu udah selesai tiap pagi tapi emang kayak gitu. Wow. Itu di sekolahku yang dulu ya hampir mirip kayak aku ngikutin nih drama Korea yang kayak high school, yang kayak kayak waktu zaman-zaman SMA, terus apa sih kayak Castle. Itu kan bener-bener anaknya tuh ambis banget masalah nilai, sampai memperjuangkan segala cara biar bisa masuk kuliah favorit gitu. Apakah kenyataannya di Korea itu seperti itu? Kenyataannya itu ya benar, benar seperti itu. Karena bukan semua sih, jadi beberapa rasio, 50% ke atas mahasiswa itu sangat sangat ambisius dan dia emang benar-benar melihat nilainya gitu. Maka karena itu ya yang tadi aku bilang setelah pulang sekolah dia les lagi sampai jam 10 sampai malam gitu. Nah itu menurutku gimana ya? Ada bagus ada jeleknya juga. Bagusnya itu ya bagus dia belajar, tapi jeleknya itu dia terlalu capek besok paginya. Kelihatan banyak orang yang tidur di kelas gitu. Kayak kelas, jadi sekolah itu kayak nggak ada gunanya bagiku kalau memang dia mau les sampai malam gitu loh. Kamu berarti sempat Kalau mengalami yang juga? Masa kamu sempat kalau aku sih ngalamin les dari jam 7 malam sampai jam 10? nggak les. Duh, katanya Karena kan kamu les sama orang Indo itu. yang mana? Yang belajar bahasa Korea itu loh. Oh itu cuma tiga hari seminggu, 3 kali seminggu. Nah? Sore doang itu. Oh, Itu gitu. kan les privat kan. Bukan les kayak ke akademi, bukan les matematika atau les bahasa Inggris, bukan. Tapi kamu juga nggak merasakan les akademi itu, Sat? Kalau aku nggak. Karena kan itu semua dalam bahasa Korea. Aku bahasa Korea aja masih sedikit-sedikit gitu kan modalnya pas waktu zaman itu ya. Jadi nggak mudeng nanti kalau masuk akademis gitu. Pingin sih Nah, ya. kamu kayak gitu tapi kamu bisa survive. Itu gimana caranya? Survive. Ya, yang aku bilang tadi. Cuman ngikutin belajarnya di rumah gitu loh. Kayak gimana ya? Maksudnya nilaiku nggak tinggi-tinggi juga. Maksudnya 10 besar masuk lah. Tapi ya gimana ya? Maksudnya karena aku juga nggak belajar di akademis itu, di akademi les itu, jadi aku ya maksudnya terima-terima aja gitu loh, Kak.
Yang Tapi mau penting nggak mau aman lah belajar ya. dulu. Yang penting aman gitu. Sekolah di Iya sana. benar. Iya benar. Waktu di SMP sekolahnya apa namanya? Jungang Middle School. Asik. Itu semua orang Korea semua. Orang Korea semua, iya. Terus Tahu kamu nggak sih? pakai bahasa Pas waktu Korea aku gimana? pertama kali aku masuk kan, Mm-mm. itu diliatin semua mahasiswa Kak. Mahasiswa? Semua siswa, sorry. Iya, iya, Semua siswa. gimana? Jadi aku di kelas, kalau nggak salah itu kelas 1B gitu ya. SMP 1B. Kelas lain kita ada 10 kelas, semuanya ngeliatin kelas 1B. Karena itu kan selalu lewatin kan kalau mau ini. Mm. Jadi di hall tuh semua liatin aku gitu loh. Wah, aku sendiri ini yang beda kulitnya. Mereka kan putih-putih gue. Kayak gitu. Terus awal-awal kayak ya udah maksudnya banyak dicari kan. Karena banyak cari jadi banyak juga punya temen lah. Nah, dari sana aku belajar speaking bahasa Korea. Makanya mau nggak mau bahasa Koreanya menjadi lebih lancar gitu. Kenapa kamu banyak dicari? Karena aku the only foreigner pas itu. Oh, gitu. Iya. Jadi kamu jadi hits gitu dong di SMP-mu. Iya, hits gitu. Tapi itu cuman ya bulan pertama doang sih. Setelah itu ya udah biasa Iya kan? aja. Kamu itu SMA di Semarang. Nah, kenapa kamu bisa kuliahnya itu di Korea lagi? Kenapa kamu mau balik lagi ke Korea? Ada apa emangnya? Wah, ini nggak tahu ngomongnya harus dari mana ya. Jadi kan